Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran kedua. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita simak dulu pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia tentang mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua ada muatan IPA tentang menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Dan yang terakhir adalah muatan SPDP tentang memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yuk, disimak bareng-bareng pembelajaran kedua. Di situ terlihat ada kakek Husin yang sedang menyemprotkan semprotan apa ya kira-kira ya? Yuk disimak dulu bacaannya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan yang terakhir, dahak sulit keluar. Sedangkan apabila sudah mengalami gejala asma yang berat, yaitu serangan batuk hebat, 2. Sesak napas yang berat, 3. Napas tersengal-sengal, 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, 5. Sulit tidur, dan yang terakhir adalah kesadarannya menurun. Selanjutnya, silahkan dibuka Ayo Menulis halaman 58. Ada 6 pertanyaan di Ayo Menulis. Pak Angga sudah contohkan beberapa jawaban di situ. Yang pertama adalah apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma disebabkan oleh alergi seperti udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma. Yang terjadi pada organ pernapasan penderita ialah mengalami penyumbatan pada saluran pernapasannya, sehingga penderita akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Ya. Kemudian, karena ada 6 pertanyaan, maka tersisa 4 pertanyaan yang belum dijawab. Silahkan kalian jawab pertanyaannya dengan jawab lengkap atau jawab panjang di buku tulis kalian. Oke, sudah jelas ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena kita tadi membicarakan tentang penyakit asma, yang selanjutnya kita akan membicarakan penyakit-penyakit organ pernapasan yang lain selain penyakit asma. Yang pertama adalah penyakit tonsilitis, yaitu penyakit yang disebabkan karena adanya bakteri atau virus. Gejalanya adalah sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Pengobatannya apabila mengalami penyakit tonsilitis adalah meminum antibiotik. Yang kedua, ini penyakit yang familiar sama kita, mungkin hampir semua orang pernah mengalami penyakit ini, yaitu penyakit influenza. Penyebabnya adalah virus influenza. Gejalanya adalah demam,
pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Pengobatannya yaitu perbanyak istirahat, mengkonsumsi makanan sehat, dan perbanyak minum. Apabila perlu, bisa meminum obat. Yang ketiga adalah penyakit pneumonia. Penyebabnya adalah bakteri Diplococcus pneumoniae. Gejalanya adalah sakit ketika bernapas, batuk disertai darah, dada terasa nyeri. Pengobatannya adalah meminum antibiotik, analgesik, dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, penyakit organ pernapasan terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah bronkitis. Penyebabnya adalah infeksi dari virus. Gejalanya adalah demam, sesak napas, lemas, sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, badan terasa pegal dan nyeri. Pengobatannya adalah istirahat yang cukup dan minum banyak air putih. Oke, maka kita belajar 4 penyakit organ pernapasan selain asma. Ingat ya anak-anak ya. Yang pertama tadi ada tonsilitis, influenza, pneumonia, dan bronkitis. Yang selanjutnya kita belajar kemuatan ketiga tentang properti tari. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari pasti mempunyai fungsi. Fungsi dari properti tari adalah 1. Menambah nilai keindahan. 2. Sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari gerakan tari yang dilakukan. Ya. Banyak sekali properti tari yang digunakan dalam beberapa tarian. Misalnya adalah kipas, pedang, topeng, payung, keris, piring, dan lain sebagainya. Ya. Berikut adalah macam-macam properti tari yang digunakan dalam tarian. Contohnya adalah kipas, digunakan sebagai properti dari tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah tombak, digunakan sebagai properti tari lawung dari Yogyakarta. Yang ketiga adalah payung, digunakan sebagai properti tari payung dari Sumatera Barat. Yang keempat, topeng, digunakan sebagai properti tari hudok dari Kalimantan Timur. Terus, yang kelima, piring, digunakan sebagai properti tari piring dari Sumatera Barat. 6. Adalah lilin, digunakan sebagai properti tari lilin dari Sumatera Barat. Keris, digunakan sebagai properti tari serimpi dari Yogyakarta. 8. Rangkaian bunga, digunakan sebagai properti tari bakso kembang dari Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah busur panah, digunakan sebagai properti tari wira pertiwi dari Jawa Tengah. Tentunya masih ada beberapa properti yang kita tidak bahas pada kali ini ya. Dan sekarang ini adalah tugas kedua kalian. Silahkan jawab pertanyaan berikut di buku tulismu. Yang pertama adalah sebutkan 4 macam penyakit pernapasan disertai gejala, penyebab, dan pengobatannya. Yang kedua, sebutkan pengertian dari properti tari. Dan yang ketiga, sebutkan 3 properti tari disertai contoh tariannya. Kerjakan di buku tulis kalian. Kalau sudah selesai, kirimkan jawabannya kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Pak Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.